sekian episode ya tetap namaku Sutanto di opening anjing. Oh iya salah tuh. Gak dirubah-rubah loh. Masa salah? Sebulan. Cahaya. Mbak. Rasanya tak komplain beberapa bulan yang lalu deh. Emang iya? Iya. Sorry deh. Assalamualaikum guys. Salam. Mana openingnya? Kau nyadar gak ternyata kita ini episode 62. Iya. Setelah sekian banyak rangkaian yang kita rekam itu sing upload kano. Gak edit bagus. Sialan. Ya kembali lagi dengan kami, Andrew Cahya, Gali Susanto, dan di sini juga ada dua teman kita yang sedang nonton bola dan menunggu Barcelona untuk main. Betul. Ya, jadi kalau sumpama nanti ada suara-suara yang muncul tapi nggak ada komuknya, ya itu adalah mereka, Iqbal dan Men. Oke. Jadi kan podcast ya cuy. Aku meneng mau nyambung. Sita, aku nyeting arek. Siul ya. Opening sih ya. Jadi kemana opening lo? Enggak, nyebut sambutan kayak penonton toh. Kembali lagi. Oh. Lali bisa aja. Lali aja. Oh. Ya. Kami dari Enggak. Itu podcast lain, Bang. memang enggak podcamling ya sih. Oh. 40,8 FM kembali lagi dengan podcamling RT4. Kita jaga Aman aja. Ya. hari ini kita akan membacakan surat-surat curiga, curhatan hati warga. Kok kurung? Kapan? Kawan ayo. Kawan briefing ngono. Oh no, beberapa surat masuk, bro. Iya, oke. Sampeyan apa aku sih baca no? Sampeyan apa aku sih baca no? Anda. Di drive kan iku ya. Wait ya. Soalnya emang ono beberapa sing tak minta buat ini. Ceritalah dicuriga lek mau. Siapa itu? Lah. Gak usah lah. Terus ada bahannya apa, Cok? Ya, silakan. Dia BTW. Dek lah. Dek Google Drive. Terus Aduh, aku gak soal tab mana iki. oh iki curiga. Sorry. Sorry, wes ketemu. Sabar, aku ya pengen moco. Ketemu. Oke. Dek, iki kan Drive. Kenapa ada rekaman teknis aja. Dek, iki ini podcamling kan? Iki ini podcamling. Dek Drive podcamling kan? Iki sing paling terbaru dia. Oh ini iki baru juga ya sih? Kapan iki? Ya, Coba tak urut. Beberapa iki. Tak filter aja sih pertanyaan. Password Google kita itu apa sih? Apa ya? Gladi. Oh no, kok di chat ya dewe. Buka aplikasi Gmail ribet. Bentar ya guys. Oh iki baru semua. Curigai, damn. Banyak ya? 5.000. Wow, kok organik sekali nih. Apa maksudnya organik? Ya aku coba HP, ada yang buka G Drive. Kok kayak nggak prepare? Kok pucet banget bibirku coy? Anosmia. Anemia. Oh iya, anostik teman. Udah. Curiga. Ini loh. Sudah ada 50 pesan masuk ya ternyata ya. Ya. Dan kita akan hanya Ini membayarkan. baru nggak sih pesan nih?
membacakan 5. Oke. 50 pesan masuk dan kita hanya akan membacakan Ini hitungannya, aduh. ini kan yang kita minta iku kan. Itu 2, 3, 4, 5. Wow. Wow. Kita bacain dari Cerita ini momen dulu. sotoy kan. Momen sotoy kan. Momen sotoy. Heeh. Ndiko. Kan ada beberapa tempat nih, keluhan-keluhan hidup, momen sotoy, terus tempat kalian marah-marah. Iki kan ada total ada 715 pesan masuk. Kita akan bacakan yang iki momen sotoy. Sing momen sotoy. Heeh. Ada Boleh. 75 pesan masuk dan kita akan bacakan 5. Oke, dari sing kok sing bawah di saya ya? Bebas. Anda baca dulu yang mana dulu ini? Aku baca sing panjang apa pendek ya? Sing Yang terlalu panjang nggak kita baca. parah. Jenenge wong curhat kan panjang ya. Silakan. Sekali dibaca. Tak baca sing panjangnya ini. Dari Ardi. Tak panjang. Gak ada namanya dong. Gak ada namanya. Kesepil. Jadi kita baca dari salah satu pendengar yang mengirimkan cerita momen sotoy, anjay, momen sotoy atau sok tahu atau hal memalukan di sekolah ya, dimanapun lah pokoknya. Nah ini dari nggak tahu namanya karena nggak ada namanya, langsung aja. Jadi gini, dulu pas zaman awal kuliah ada kewajiban untuk mengikuti upacara tiap 2 minggu sekali untuk mahasiswa semester 1. Oke. Ojo disebutin nih. Saat hari ospek terakhir saat hari ospek terakhir diumumin, tuh aturan tersebut tanpa terkecuali. Mas deh. Tanpa terkecuali wajib berarti tanpa terkecuali. Saat hari ospek terakhir diumumin tuh aturan tersebut tanpa terkecuali. Apa tuh? Wajib kalau izin bikin surat sakit, maklum. Oke. Oh, politeknik. Anak teknik. Kan iso politeknik Jambi, iso politeknik Kaltim, iso. Kamu mungkin politeknik Malang nggak mungkin. Ya ono chance juga sih, tapi yang artian jarang. Oke, aturannya seingatku hadir saat upacara, berpakaian rapi, bawa topi, rambut gak perlu, ya dijelasin ya, kenapa pastinya cepak kan ya. Oke, upacaranya dijadwalkan pagi sebelum jam 7 atau bisa dibilang jam ke 0. Oke, siap. Oh, nak jam-jamnya ya, jadi kayak jam pertama itu jam sekian. Oke. Sebagai mahasiswa yang baik, pastinya sebelum tidur udah disiapin dong semuanya. Oke, mahasiswa teladan ya, maaf bangun kan? Iya, wajib lah itu. Wajib. Well prepared. Hari pertama kuliah nih, jam 6 pagi diriku yang rajin ini udah mandi dan pukul 6.15 OTW dari kos. Wah, cok, 45 menit sebelum pacara, cok. Gokil sih nunggu. Tapi nek maba kan ambek cari temen kan. Make sense. Kalian mau masang kon itu? Water barrier. Kok siap-siap banget? Oke. Perjalanan dari kos kampus di saat itu sekitar 10 menit. Oke, jadi sekitar 6.25 lah. Oke. Berarti kurang 35 menitan. Mungkin udah kumpul di lapangan. Kelewat, cok. Saat masuk kampus tiba-tiba banyak motor udah parkir tapi nggak ada satupun mahasiswa yang terlihat. Oke, mungkin udah kumpul di lapangan pikirku. Kok petang marah-marah? Kok horor? Kan Wait. disambung USB-C, Mas. Sabar. Aku tak kan lek itu copot. Malam itu aku datang ke rumah Tante Rini. Sialan. Rekaman mulai mau sih. Ente bisa pakai. Sisi tak ganti nang. Wah, gelap ya suasana kau yang di Sumatera ya. Yang kemarin kan.
Mosok sak pulau. Ya mosok sih sak pulau bayangno ae. Hari itu kebetulan hujan, sehingga aku mampir ke rumah Tante Rini. Tanpa aku sadar, ternyata Tante Rini hanya sendirian di rumah. Aku pun duduk di ruang tengah sambil menunggu Tante Rini yang menyiapkan coklat hangat untukku. Oke, saat masuk kampus tiba-tiba banyak motor udah parkir tapi nggak ada satupun mahasiswa yang terlihat. Oke, mungkin udah kumpul di lapangan pikirku. Saat parkirin motor, aku kok ngerasa diliatin sama mas dan mbak berbaju medis, anak PMR mungkin ya. Terus banyak mahasiswa lain juga ngelirikin, masa bodoh lah, mungkin nggak sengaja ngeliatin. Motor udah terparkir dan langkah semangat aku langsung menuju gerombolan mahasiswa di lapangan kampus. Belum sampai kaki nginjek rumput, tiba-tiba semua orang udah bubar. Lah, Kalian tahu ternyata upacaranya udah selesai dan kenapa kok tadi di parkiran banyak yang ngeliatin? Ya karena upacaranya emang udah selesai dan itu cuma lagi nunggu antrian absensi. Ternyata upacaranya jam 6. Artinya jam ke 0 itu ya jam 6. Emang rasanya awkward moment, tapi karena itu upacara, selanjutnya aku selalu hadir 10 menit sebelum acaranya dimulai. Dan baru sekali terlambat. Oke. Jadi kan mahasiswa semester 1 iku ospek diumumin lek upacara iku kudu harus jam ke 0. Nah, dia gak ngerti. Iya, makanya aku awal-awal aku curiga kok jam ke 0 lagi jam 7. Ngerasa Amir kan Kok kayak salah deh. wis ngerasa paling rajin ya kan. Ngerasa paling rajin padahal jam 6 mahasiswa. Cuma kan mikirku, oh mungkin beda kampus, beda iki ya, beda aturan ya. ya. Mungkin beda jam kan, gak paham kan. Izin sih. Ket join ya. Padha karo wong bubar aja. Tapi padha karo wong iki gak sih? Wong orang datang khutbah tapi pas Idul Fitri. Iya. Orang datang pas khutbah Idul Fitri, salaman tiba-tiba berdiri semua, Cok. Sering dia keler dia keler sejadah, Cok. Yang lainnya udah salaman aja. Tahunan itu. Tahunan aja. Tapi ngomong-ngomong tentang Idul Fitri ya, kita akan bacakan surat selanjutnya. Silakan. Oke, tadi ada curhatan lain dari warga lainnya juga. Ini kayak beda orang deh. Gantian ya sih, bro. Jadi oh, gantian. Oke, boleh. Next. Oke, next. Kita akan bacakan sesuatu yang surat yang lain ya, yang layak broadcast ya. Yang bab ono sing layak broadcast banget sih gue mau. Langsung ke banned ya koyo. Oke, dari Arya. Enggak ada namanya. Ngising tak pikir wis dapat soal kadakur. Ya apa sih ceritane? Posisinya SD kelas 6. Berak dipikir udah lepas celana, ternyata belum. Jadinya sual full tai. Dia celananya full tai. Bukannya waktu SD kelas 6 otak wis berkembang ya? Kok Anda belum ini? Kok mati rasa kaki? Kok Anda kebas lah? Maksudnya kan kroso ya. Lepas celana enggak? Kan nyadar. Kok iya kan prosesi berak ya. Kita kan selalu buka pintu. Enggak, aku langsung di debat kamar mandi. Oh ternyata aku tuh dibuka pintunya. Oh ternyata sih percakapan udah sampean. Ternyata aku udah dibuka pintunya. Oh alah nggak ngerti aku. Kan dibuka, masuk, ditutup toh. Lepas sabuk, ya kan? Lepas sabuk, habis itu celananya dibuka. Kalau pakai celana dalam dong. Baru duduk kan? Gak mungkin duduk langsung duduk. Mesti kebelat itu dah.
bro. Janggal sih. Aneh aneh, otaknya nggak berkembang. Anda nggak ini ya, nggak konsumsi asam folat ya waktu kecil. Stunting ya. Next. Next ya. Kita bacakan dari siapa nih? Gak ada suara, gak ada nama. Lukman. Apa lali sih mesti. Malah gak ada nama lo. Oke, jadi gini mas. Oke ya, Mbak, Mas juga. Jadi gini mas, gue waktu awal kuliah pernah jatuh hati dan akhirnya pacaran sama satu cewek. Oke, Nah, aku ngerti. awal kuliah. Awal kuliah. Dan bertahan 4 bulan. Emang lagi sweet-sweetnya sih. Bulan 3 bulan pertama ini memang lagi apa ya, manis-manis ya hubungan. Lagi butterfly era. Ya. Dan bertahan 4 bulan. Oke. Dan akhirnya putus Oke, setelah bertahan 4 bulan putus. Semenjak kejadian itu, gue kayak ngerasa gue pas suka sama cewek lagi. Tapi pas gue punya pikiran, pasti dia punya cowok. Cara ngilangin pikiran kayak gitu gimana sih? Yang pertama, Anda belajar nulis dulu ya. Ini kita bacanya bingung. Jujur. Tak ulang kalimat terakhir. Belajar nulis. Semenjak kejadian itu, gue kayak ngerasa gue pas suka sama cewek lagi. Tapi gue punya pikiran, dia punya cowok. Maksudnya gini loh, harus gini. Semenjak kejadian putus itu, pas gue suka sama cewek, gue selalu ngerasa punya pikiran kalau pasti dia punya cowok kan. Nah, ini kan enak ya. Ya walaupun barusan dia sih roto bisa dicerna lah. Sebenarnya kejadian itu gue kayak ngerasa gue pas suka sama cewek lagi. Tapi gue gak usah kayak gue. Bahasa Jawa gak apa-apa terus mah. Jujur. Gue kayak ngerasa gue pas ini lucu saya jujur. belajar nulis mas. Pertama itu, jadi pertama belajar nulis. Benar. Yang kedua, banget. Apa ya? Iku sweet. Awal-awal maba sih emang banyak cita-cita apa ya, kayak pandangan pertama banyak dari kayak luar kota, apa enggak sih? Ini kayak waktu SMP SMA kan? Ya wajar lah. Kayak maksudnya sak kota kan, yo cedek dan segala macam. Kok toko luar kota itu ada terus vibe si beda. Emang maklum kayak gawean. Cara ngilangin ya kayak ngono. Teko Pak RT dulu deh. Sholat. Sebenarnya caranya gampang gak sih? Tinggal riset dulu gak sih? Kita tuh selalu ketika mau kenalan atau mendekati seseorang itu kan pasti riset dulu orangnya kayak gimana, pertemanannya kayak apa, apakah dia, kalau konteksnya pacaran ya apakah dia udah mempunyai pasangan, kan bisa dilihat dari sosmed, gampang banget loh. Sekarang kita udah nggak pakai merpati loh guys. Nggak bisa di Morse bisa. TV di rumah ada banyak. Oh, aku ngerti permasalahan itu gitu. Memang komunikasinya buruk ini. Gak komunikasi lagi. Sorry ya, di roasting dikit ya. Udah ngomong jokes elek deh. Aja dah. Nek menurutku, selagi kamu iku masih dalam pikiran loh. Kayak ya kak mesti pasti punya cewek. Pasti punya cowok. Ya nek semuanya kamu nggak punya brief atau keinginan buat tanya, ya oleh laki banget ditanya kan. Jadi kayak kau udah punya cowok belum gitu kan. Ya paling pilihannya loro, lek omong ganteng pasti dijawab sorry udah punya, atau enggak punya. Sing kedua lek kamu elek, yo apa sih kontol. Iya kan jujur realitanya seperti itu. First impression pasti muka bro. Iya sih, benar. Tapi ini, semuanya kamu punya channel temen ya, kamu carilah dari teman-temannya itu
atau cari temen cowok sing satu fakultas sama dia atau satu kelas mungkin ya, tanya, atau seenggaknya minimal minta IG lah buat berteman ngono loh. Nggak usah minta Kan pun harusnya bisa dicari, gampang banget kan. Dari sebatas ngerti namanya harusnya wis semudah itu untuk ngakses sosmed. bener, namanya kenal buka search di Google ngono menuling ini. Ya sih. Kamu katanya golek PE ya. Tapi ya itu sih, gimana cara menghilangkan ini tetap dari dirimu sendiri. Kamu harus menghilangkan pikiran kayak overthinking, dia punya cowok dia punya cowok Bener. nggak selalu ya mungkin punya cowok tapi iso aja kan dia pengen nambah. Gimana tadi selingkuhan bangsa. Iya. Selama janur kuning belum menyoklat ya kan. Melengkung. Loh, semakin lama ikut terpasang kan semakin menyoklat, semakin busuk. Ya kan awalnya tadi kuning dhisik. Masih kuning ditikung ya kan sedih bojone wong anjing. Wis Benes. santai bolo, lek awakmu gak oleh cewek, wis ayo golek rondo sing sesar. Anda suka yang jam terbang tinggi gitu ya? Enggak, aku ndelok captionnya di IG mau cowok sing anu. Ndang budal gas golek rondo sing sesar. Aku mikir rondo sesar. Oh. Iku sih bro, cara ngilangin ya iku. Kamu kudu ngilangi pikiran sih. Maksudnya kayak pasti dia punya cowok iku sama kayak kamu mau menyatakan perasaan takut ditolak. Ya sama ya sebenarnya kayak sih, ya nggak sih? Bener. Ya kan? Nek awakmu gak menyatakan, yo jawabannya pasti enggak. Tapi nek awakmu menyatakan, jawabannya 2. Nah, itu Enggak ambek terkadang. jancuk apa sih? Sorry, aku mencari manusia bukan primata. Kata mama gak boleh pacaran ngono. Mari ngono ngupload story ambek cowok. Jalan. Aku mau fokus UN dulu ya, padahal kuliah. Awakmu joki UN ha. Joki tembus UN ha. Skor tinggi. Dijamin lulus SNBP gitu. Joki UN. Ya beriku loh. Itu sih. Dari aku yo. Tapi kebanyakan orang itu selalu ancen berkutat ambek pikiran nih. Kadang ya, kita kok sering banget denger cerita teman-teman kita. Like, mereka kok takut untuk mengutarakan perasaan nih. Karena mereka selalu berpikiran, oh mungkin nanti kalau ente ya udah temenannya hilang gitu. Rasanya nggak bakal sama lagi. Ya udah sih. Masih banyak ikan di laut, bro. Nah, balik menenang Kore kan, awalnya Anda mendekati beliau itu untuk apa niatnya gitu. Betul. Kalau memang temenan ya ngapain nyatain perasaan, bener gak? Bener. Itu ya jelas ngerusak pertemanan. Tapi kalau core awalnya Anda niatnya emang untuk menjadi lurah, enggak. Pacaran ya eksekusinya harus sesuai dengan pacaran itu. Bener, dari awal kan, dari first impression dulu, bro. Kalau emang niatnya kamu memang pacaran, yo kasih hin-hin yang emang buat pacaran, kayak cara penyampaian, cara guyon kan beda. Delivery kan pasti beda. Delivery beda. Dia pasti paham lah. Iya, Anda tidak mendekati anak kelas 6 SD kan? Aku mau beli kado ulang tahun untuk cewekku. Kok happy family? Kok sepeda kayu? Kok binder Elsa? Janggal. Lanjut BRT. Lanjut, cerita selanjutnya. Pingsan saat melihat sontol temannya baru disunat. Konyol. Ngapain? Gak sih. Bukan. Gak itu pikirku. Ngapain? Satu pertanyaan tuh ya. Ngapain kamu lihat itu ya temenmu? Kedua, kok iso ngerti? Dia kan sunat ya.
Wis ngerti mari sunat, aku sepenasaran iku aku durung disunat ta posisiku. Apa ketiga, kamu cewek kah ini yang cerita? Itu Mungkin. pingsan. Iya posisinya kan setelah sunat tuh. Iya pingsan itu kamu gak pernah ngeliat dirimu disunat kah? Kan otomatis kan iki sarungan lah, memakai sarung. Dibuka lah. Srek. Bentuknya kok tirek. Mekrok ngono. Ini gak cupang Oh tadi ngerti gini. zombie sendiri Last of Us gue gak sing kepala berak gitu. Dia ngerti Bentuknya kok makan pingsan. kaget. Apa ini cok? Apa bentuknya tragis banget ya? Tidak deskripsikan kan. Apa terlalu megah ini bu, sampai kamu pingsan. Macam tipan aja Mekah. Anak relief bangsa. Dokter sunat ya. Orang emang mau gitu konyol lagi kok iso ya. Tolong ya. Nanti di cerita selanjutnya mungkin bisa dideskripsikan. Lebih anu kan. Kenapa Anda pingsan dan bentuknya seperti apa? Gak usah bentuk, gak usah maksud, gak usah. Oke ini. Seperti ini gua ya. Oke lanjut skip. Terlalu iki dah. Oke lanjut. Oke. Ini cerita serakre berarti ya. Terakhir, oke. Pas aku kecil, usia 4 tahunan atau 5 tahun. Kecil belum TK iki sih an. Playgroup. Preschool. Oke, iki pas dek kecil 4 tahun atau 5 tahun. Oke, pas kecil lah, pas ada kumpul keluarga. Oke, aku meluk seseorang yang duduk dengan keras. Oh, oke. Nah, bilang mau mimik cucu mi. Waduh. Anjing begal payudara pas kecil, Cok. Begal payudara before it was cool. Iya. Before it was invented as a crime. What the man? Look at this. Beda, anak cilik tiba-tiba dateng kan. Peluk dengan erat kan. Mimik cucu. Semua ketawa. Tapi ternyata dia budeku bukan ibuku. Aku tahu gak lucu sih, tapi aku malu sampai gede. Ini pasti cowok anjing. Budenya trauma gak sih? Ya opo sih kecil kan maklum. Enggak. Ini pelecehan. Before it was invented as a crime. Sumpah cabul cok bangsa. Oh jadi Anda yang biasanya naik Supra ngegas di pinggir masjid Anda ya ternyata. Ada udik banget anjing. Ya itu dia 5 cerita dari warga RT 4 yang sudah dikirimkan. Sebenarnya masih banyak tapi mumpung ini terkait durasi ya teman-teman ya. Jadi kita bacakan cuma 5 ya. Betul. Dan buat teman-teman yang mau menceritakan, entah kalian marah-marah atau pengen curhat, pengen nangis, butuh teman cerita atau keluhan-keluhan hidup atau momen memalukan hidup kalian, kalian bisa kirim cerita kalian di Curiga curhatan hati warga. Yang formnya bisa didapatkan di bio IG kamling.rt4. Yo itu loh guys. Sekian episode hari ini. Wis. Karena kita sudah setengah jam ya ternyata. Kok setengah jam? Ngenteni aku deh udah. Aman. Aman ya? See you on next episode ya teman-teman. Yep. Thank you. Bye. Bye. Aduh closingnya gue tak iki. Diklik dong. Bisa tak pada ini kan?